keempat, yaitu dengan tujuannya adalah design rule, ya. Ini artinya ini merupakan aturan-aturan yang harus kita penuhi dalam membuat layout dari sebuah chip, ya. Nah, ini didasari oleh yaitu terjadi perbedaan ya antara hasil rancangan kita dengan setelah difabrikasi, ya. Kalau saudara lihat bahwa kita menggambarnya mungkin kotak seperti ini dalam rancangan saudara, tapi kenyataannya setelah difabrikasi akan timbul permasalahan seperti ini, dia tidak lurus gitu ya. Setelah proses fabrikasi yang dimaksud, yaitu ada proses litografinya, ada proses etchingnya, ada proses ion implantation, ya. Nah, ini semua proses menimbulkan ketidakakuratan, ya. Dan keseluruhan proses ini memiliki keterbatasan ketelitian, ya. Makanya di proses pembuatan chip pun ada ukuran yang digaransi, misalnya 130 nanometer, ya, atau yang sekarang advance di 14 nanometer. Ya, ini terkait daripada resolusi hasil proses fabrikasi. Ya, nah ini error bisa terjadi seperti ini, ya. Ini semacam large distortion, ya. Kita lihat ini ada yang membesar, ya. Nah, sehingga jaraknya nanti bisa mendekat, gitu ya. Kemudian disebut dengan random edge distortion, yang harusnya ada lurus tapi bergerigi seperti ini. Kemudian ada corner rounding distortion, ya, dia menjadi melengkung di ujungnya meskipun kita mendesain dalam bentuk kotak, ya. Beberapa proses fabrikasi chip yang dapat mengakibatkan ketidakakuratan ini, ya. Karena ini penyebab-penyebabnya, ya, yaitu ada seperti photoresist shrinkage, ya. Jadi kalau kita photoresist itu adalah lapisan yang melindungi permukaan pada saat kita transfer pattern, ya, dari mask kita ke silikonnya, ya. Nah, karena itu dari cairan photoresist bisa jadi dia mengecil gitu ya, atau robek gitu ya. Nah, ini menimbulkan kerusakan. Kemudian bisa juga diakibatkan variasi pada material deposisi, ya. Material deposisi ini ya seperti tadi, kayak metal itu kan kita taruh di atas silikon. Jadi kita mendeposisi metal di atas silikon. Kemudian misalnya juga silikon itu kita mendeposisi, ya. Kemudian juga bisa diakibatkan oleh variasi pada temperatur. Pada saat fabrikasi chip itu temperatur yang digunakan cukup tinggi, ya, ratusan derajat Celcius, ya. Kemudian variasi pada ketebalan oksida. Oksida ini biasa digunakan menjadi isolator, ya. Pada saat kita mau mendeposisi di bagian-bagian tertentu yang tidak ditutup oleh oksida ini, ya. Kemudian bisa juga diakibatkan variasi pada ketidakmurnian, impurities, karena kita memberi ketidakmurnian baik itu N+ maupun P+, ya, dengan difusi N maupun difusi P. Kemudian variasi antar lot produksi, bisa jadi produksi yang hari ini dengan produksi yang besok itu beda hasilnya. Kemudian variasi bisa terjadi juga antar wafer, ya, antar wafer itu tidak sama. Nah, inilah yang disebut dengan design rule, ya. Jadi design rule itu terdiri atas dua hal penting, yaitu ukurannya, lebarnya, dan jaraknya, ya. Jadi di sini definisikan bahwa design rule mendefinisikan batas toleransi dimensi lebar minimum width, kemudian dimensi fitur minimum, dan spasi jarak minimum spacing, ya. Jadi ini lebar minimum, misalnya ini metal 1, lebar minimumnya 3 lambda, jadi satuan terkecilnya lambda, ya. Kemudian jarak antar metal pun 4 lambda di sini untuk metal 1, ya. Ini metal hampir sama semuanya. Beda proses atau beda foundry pabriknya bisa jadi parameter ini juga berbeda, ya. Dan kita lihat di sini untuk metal yang lebih tinggi
itu lebarnya lebih besar lagi dan jaraknya juga lebih besar lagi. Kenapa? Ya. Kenapa ya metal 56 ini besar? Karena dalam desain chip sendiri kita biasanya metal yang paling bawah itu untuk menghubungkan yang dekat-dekat. Nanti makin ke atas dia menghubungkan lebih yang jauh lagi. Jadi nanti yang dekat itu dikonsentrasikan ke level yang lebih tinggi, kemudian dihubungkan dengan bagian-bagian lebih jauh. Karena dia menggabungkan beberapa koneksi yang level lebih bawah, tentu agar dia bisa mensupport banyak ya interkoneksi ya dengan arus yang lebih besar, maka di layer yang paling tinggi itu biasanya metalnya lebih besar dan tentu jaraknya juga akan lebih jauh menjadi persyaratan ya. Kalau ketebalan ini biasanya standar, jadi udah ini ya. Jadi yang penting itu adalah jarak dan lebar ya. Itu tadi metal. Untuk layer lainnya seperti polisilikon, well, kemudian daerah aktif yaitu N difusi dan P difusi juga berlaku persyaratan yang sama, yaitu adalah lebarnya dan jarak minimumnya. Ya. Di sini ada dua syarat nih, kalau saudara lihat untuk well itu kalau well bertemu well, ya, kalau potensialnya sama bisa jaraknya 0 atau 6 lambda, tapi lebarnya 10 lambda. Tapi kalau beda potensial antara satu well satu dengan lainnya, maka dia harus ada 9 lambda. Untuk polisilikon nggak boleh deketan, jadi harus ada jarak 2 lambda. Dan lebar minimum dari polisilikon itu ada 2 lambda, 2 lambda. Ya, tidak boleh sudah pakai 1 lambda. Ya. Kemudian untuk daerah aktif ini ada 3 lambda jaraknya dan lebar 3 lambda. Kemudian antara aktif dengan difusi 10 lambda, kemudian select ini 2 lambda, 2 lambda. Kemudian polisilikon memiliki lebar minimum 2 lambda dan jarak minimum 2 lambda. Kemudian desain rule aktif yaitu NDIF dan PDIF ya, memiliki lebar minimum 3 lambda dan jarak minimum 3 lambda. Select lebar minimum 2 lambda dan jarak minimum 2 lambda ya. Nah, apa akibat kalau kita tidak mengikuti desain rule ini ya. Nah, di sini digambarkan dua akibatnya. Kalau saudara lebih kecil daripada minimum width, kemungkinan yang terjadi adalah dia open seperti ini ya. Kita ingin tentu besarnya sesuai dengan width-nya, tetapi karena tadi ketidaksempurnaan dalam proses ya, bisa jadi dia akan putus ya karena terlalu lebarnya terlalu kecil. Kemungkinan lain kalau lebarnya terlalu besar bahkan jaraknya terlalu kecil ya, bisa jadi dia short. Jadi antara dua interkoneksi bisa jadi dia bertemu ya, terjadi short. Ini juga sesuatu yang kita hindari ya. Kemudian apabila tinggi misalnya ini kita lihat dari penampang ya, bukan dari atas. Bukan dari atas ya, betul. Ini dari penampangnya. Ini misalnya metal 2 nih, metal 2-nya tidak sama tingginya antara yang di kanan dengan yang di kiri, akibatnya dia putus ya. Atau discontinuity sebutnya. Harusnya ini metal 2-nya ini sejajar dengan metal 2 yang di kanan, yang kiri dan yang kanan ya. Nah, kemudian kita bicara kontak cut ya. Jadi kontak ya itu sebenarnya dibangun dengan dua layer. Ini layer yang bawahnya ditimpa dengan layer atasnya. Kemudian di tengahnya itu dibolongin kita sebut dengan kontak cut ya. Nah, kontak cut ini juga ada syaratnya ya. Syaratnya berapa jarak kontak cut dari pinggir dan berapa berapa minimum lebar dan tingginya. Kalau misalnya saudara jaraknya tidak dibatasi, dia membesar seperti ini, ya artinya koneksi atas bawahnya besar. Akibatnya tentu jaringan yang di atasnya putus, ya. Dia terkonek atas bawah, tapi di bawah secara horizontal dia tidak terkoneksi, ya. Itu kalau bila kontak cutnya terlalu besar. Ya, kalau dia terlalu kecil, ya bisa jadi mengakibatkan resistansi terlalu besar, sehingga kalau resistansi besar bisa jadi dia putus ya. Kemudian kontak via yang terlalu besar dapat mengakibatkan short ya. Kalau dia terlalu besar malah dia short. Ya.
Kemudian kontak via yang misalign, contoh seperti yang digambar ini misalign, harusnya ini di tengah, gitu ya. Nah ini mengakibatkan justru terhubung ke layar yang tidak kita inginkan, ke layer yang tidak kita inginkan, ya. Nah ini kalau kita membuat transistor itu kan dibuat dengan mudah, yaitu adalah difusi, apakah itu N atau P, kemudian di atasnya ada polisilikon, ya. Ini kita lihat dari atas ya. Nah ini masalahnya kalau di polisilikon ini harus kita perpanjang sedikit ya, baik yang di atas maupun di bawahnya harus kita perpanjang. Kalau saudara tidak perpanjang, perpanjangannya itu ada syaratnya nanti ya. Itu akibatnya ada yang putus, yang short antara source dan drain. Ini kan source dan drain. Kalau nggak ada polisilikonnya berarti daerah itu akan connected ya, sehingga dia tidak memiliki sifat lagi semiconductor ya, sebagai semiconductor. Nah ini beberapa design rule. Jadi design rule itu bisa berbeda-beda ya, tergantung daripada akan difabrikasi di mana ya. Nah ini contoh, dia juga bergantung kepada teknologinya ya. Nah, ini yang teknologi yang disupport di Microwin ya. Misalnya teknologi 65 nanometer. Sini rule-nya ditaruh di CMOS 65N.rule ya. Begitu juga dengan teknologi-teknologi lain yang lebih besar seperti 0,18 jadi CMOS 0,18. Nah ini di sini di kanan ada penjelasan untuk metal yang atas, metal yang bawah, berapa minimum lebar, minimum jarak, dan minimum ketebalan. Ya. Tapi kalau kita didesain biasanya 2 dimensi ya. Kita hanya mendesain di mungkin kalau sini yang dipakai hanya lebar dan jarak. Ya. Untuk ketebalan itu sebenarnya lebih kepada prosesnya di foundry-nya nanti yang melakukan. Ya. Nah, desain rule ini sebenarnya bisa disajikan dalam 2 tipe, ya. Ya, itu tadi seperti yang contoh-contoh saya sebutkan, bisa dalam bentuk yang scalable design rule yang disebut dengan lambda, ya. Atau absolute design rule, ya, absolute dimension. Dalam hal ini jaraknya itu adalah jarak sebenarnya. Biasanya digunakan dimensi dalam micron, ya. Nah, apa bedanya kalau kita menggunakan lambda? Ya, ini akan lebih mudah karena biasanya kita bisa pindah. Misalnya sekarang pakai teknologi 130 nanometer. Nah, nanti lambdanya ya setengahnya itu. Kemudian saudara pindah ke teknologi misalnya 65 nanometer. Maka desain saudara nggak perlu diubah. Yang diubah adalah nilai lambdanya dalam micron. Ya. Nah, kenapa kalau saudara menggunakan absolute micron, kalau nanti dia berubah, ya satu-satu kita harus ubah ya nilainya. Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu ya sebelum menjawab. Ada pertanyaan mengenai design rule ini? Sebelum saudara mempelajari design rule ini, ya agak sulit bagi saudara membuat layout. Tapi kalau design rule-nya sudah ada, ya saudara sudah bisa mulai melakukan layout. Baik, ada pertanyaan? Ya. Pak, Ya. untuk lambdanya itu sendiri sebenarnya maksudnya itu panjang gelombang sinar UV-nya ya Pak? Atau bagaimana? Enggak, lambda itu adalah jarak minimum ketelitiannya biasanya. Ya. Jadi itu kayak grid lah, grid. Kalau saudara menggambar itu ada dot-dotnya. Nah, saudara akan menggunakan dimensi itu, lambda itu. Lambda itu nilainya berapa, itu nanti tergantung teknologinya. Saya teknologi 0,18 micron, berarti lambdanya itu adalah setengahnya. Setengahnya 0,18, nah ini 90 nanometer. Ya. Jadi nanti biasanya kita membuat gambarnya akan kelipatan lambda itu. Misalnya lebar, sebagai contoh ini. Ini misalnya kita buat polisilikon seperti ini gitu ya. Nah, nanti lebarnya ini berapa lambda gitu ya. Tingginya berapa lambda, satuannya lambda. Okay.
Berarti bukan nggak ada hubungannya sama si panjang gelombang sinar UV-nya gitu, Pak. Nah, itu sebenarnya ada hubungannya. Jadi artinya eh, ketika orang menggunakan teknologi 180 nano, sekarang orang menggunakan sampai 14 nano. Nah, ketika dia menemukan bahwa ketelitiannya bisa ditingkatkan menjadi 14 nano dari 180 nano, itu mungkin gelombang pada saat dia mentransfer ya mask itu information ke silikon itu menggunakan gelombang tertentu. Gitu. Saya juga nggak mendalami hal itu gitu ya. Ya, memang dia bergantung kepada ketelitian dan ketelitian itu bergantung kepada sinar yang digunakan ya untuk mentransfer mask ke silikon ya. Oke. Terima kasih, Pak. Nah, ini contoh ya dengan menggunakan parameter lambda ya. Nah, ini jarak antaranya adalah 4 lambda, lebarnya juga 4 lambda. 4 lambda itu berapa? Tergantung nanti sudah menggunakan teknologi berapa gitu ya. Jadi lambda dipakai sebenarnya untuk memudahkan scalability dan migration ya. Migration dari satu teknologi ke teknologi lainnya ya. Nah, ini juga kalau kita melakukan routing daripada track ya, menghubungkan satu modul dengan modul lainnya ya. Tetap interkoneksi ini ada syaratnya. Misalnya sini 8 lambda untuk jarak antar interkoneksi tersebut. Nah, permasalahan yang mungkin terjadi pada transistor terkait dengan design rule adalah sebagai berikut ya. Ya, variasi pada tegangan threshold. Jadi VT itu kan suatu hal yang penting ya. Threshold karena dia kapan on, kapan off itu ditentukan oleh VT ya. Dan ini bervariasi karena adanya bervariasi pada ketebalan oksid di bawah gate. Jadi ketebalan oksid di bawah gate itu sangat berpengaruh ya. Karena kita memberikan tegangan di gate, kemudian dia akan membentuk kanal source drain. Nah, itu sangat bergantung kepada ketebalan silikon oxide di bawah gate-nya ya. Dan ini juga bergantung kepada konsentrasi ketidakmurnian atau ion implantasi ya, di source maupun drain. Ya. Kemudian juga variasi pada geometri polisilikon. Ya. Dan kemudian variasi pada daerah overlap structure, nanti bisa kita lihat, kemarin kita sudah lihat sebenarnya. Kemudian variasi pada substrat, variasi pada difusi dalam hal dopingnya, bagaimana konsentrasinya, bagaimana yang sudah terimplementasikan. Ya. Kemudian variasi pada polisilikon dan metal dan bentuk variasi tinggi dan lebar. Ya, jadi lambda itu adalah ukuran minimum fitur. Ya. Nah, di sini yang saya sebutkan lambda itu adalah setengah feature size. Apa itu feature size? Nah, feature size itu adalah sebenarnya jarak minimum antara source dan drain. Ya. Jadi antara source dan drain itu sudah disepakati jaraknya adalah 2 lambda. Ya. 2 lambda. Atau disebut juga dengan istilah panjang kanal. Ya. Nah, ini kalau contoh kita membuat transistor, ini ada syarat-syaratnya. Ya. Sebagai contoh polisilikonnya ini ada lebar minimumnya. Karena ini kanal antara source dan drain, otomatis ini 2 lambda ya. Ya. Ini kan feature size itu yang ini sebenarnya. Ya. Antara source dan drain. Kemudian ini lebar kanal ini, ya. Ini yang kita persyaratkan juga, ya. W. Ya. Kemudian di sini dia ada jarak. Kalau kita memanjangkan difusi, ya, 5 lambda, ya. Kemudian di dalamnya baru ada kontak cut seperti ini. Ya, ini juga ada syaratnya bahwa kontak cutnya itu 2 lambda, ya. Nah, ini geometri transistor berbasiskan satuan lambda tadi. Ya.
Baik, ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan? Baik, tadi kita melihat desain rule pada transistor hanya di daerah source drain-nya. Ini dalam bentuk yang lebih besar lagi, ya, supaya kita bisa mendeskripsikan desain rule-nya. Ya. Jadi di sini ada source, ya. Di sini ada source yang melebar seperti ini, ada drain. Nah, kemudian di sini dipersyaratkan bahwa polisilikon itu harus diperpanjang. Polisilikon itu harus diperpanjang supaya tadi tidak ada short antara source dan drain. Ya. Kalau kita buat terlalu pendek. Ya. Nah, kemudian di sini saudara lihat juga beberapa persyaratan penting. Berarti untuk gate itu selalu 2 lambda biasanya. Ya. Kemudian lebar kanalnya itu di sini dipersyaratkan 3 lambda. Ya. Kemudian jarak antara polisilikon dan metal, ya, polisilikon dan difusi, yaitu jarak minimalnya 1 lambda. Ya. Kalau saudara harus memiringkan, ya, polisilikon, maka jangan terlalu dekat dengan difusinya, karena ini suatu hal yang perlu diperhatikan, ya, bahwa kalau polisilikon itu melintasi difusi, otomatis sudah jadi transistor. Nah, itu berbahaya, ya. Jadi polisilikon itu harus dijauhkan, ya, dari bagian-bagian yang tidak kita inginkan menjadi transistor. Nah, ini contoh batasan-batasan pada transistor, ya. Pertama, jarak minimum polisilikon dan difusi itu 1 lambda, ya. Jarak minimum ini bisa kita lihat di sini, jarak minimum polisilikon dan difusi, ya. Ini kan difusi yang source drain. Polisilikon dengan difusi, nah ini, ya, 2 lambda. Kemudian ekstensi minimum difusi dari daerah transistor 3 lambda. 3 lambda. Bentar, kok jadi hilang. Ya. Kemudian ekstensi minimum polisilikon dari daerah transistor 2 lambda. Itu yang dimaksud adalah ini. Ini kan transistor. Nah, ini harus diekstend di sini. Nah, ini 2 lambda jarak minimumnya. Kemudian untuk difusi itu 3 lambda ekstensinya, ya. Nah, ini seperti ini. Ini difusi, nggak boleh pendek, ya, sebagai dia drain. Ini minimum 3 lambda, ya. Kemudian jarak minimum antara daerah aktif source dan drain dengan pinggiran dari well. Ya, ini well-nya di sini. Ini daerah aktif, ya. Nah, ini jaraknya adalah 5 lambda. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Pak, maaf, itu maksudnya yang tadi 5 lambda itu yang jarak minimum antara daerah aktif source drain-nya dengan si well-nya ya, Pak? Gimana? Gimana pertanyaannya? Itu yang tadi jarak minimum daerah aktifnya source dan drain-nya sama pinggiran dari well-nya itu tadi yang 5 lambda ya, Pak? Oh, 5 lambda itu untuk daerah well, ya.
Aktif ini untuk sementara ini kita nggak usah pakai dulu. Aktif itu rule-nya saya untuk yang pakai Microwin nggak usah dipakai dulu deh. Kalau pakai tools lain mungkin ya. Nah ini ada well-nya nih. Ini jadi PMOS sebenarnya. Ini ada well. Nah well-nya itu kan well hanya ada di PMOS ya. Jarak polisilikon dengan pinggiran well itu 5 lambda. Ya, itu yang dimaksud. Ya. Kalau ada daerah aktif, nggak ada rule-nya dipakai rule-nya. Ya. Prinsipnya sama sih. Ya. Nah ini contoh kita ketika kita mengaplikasikan di design rule pada PMOS ya. Nah ini contohnya nih. Nah ini kita buat difusi dulu. Ini kan PMOS di PMOS ya. Ini kita buat dulu difusi seperti ini. Kemudian di atas difusinya kita kasih polisilikon, PMOS dengan polisilikon sebagai gate-nya. Nah, dengan begini kita udah ada source and drain. Habis itu baru kita buat yang pinggirannya. Pinggirannya ini well-nya. Ini ada jarak minimum dari daerah aktif ya. Itu 6 lambda. Ya. Nah, ini kemudian di-extend juga karena ada syarat diperpanjang untuk source drain ya. Supaya tidak ada yang short antara source dan drain. Di sini 3 lambda. Ya. Nah, bentuk yang kanan ini yang sudah lengkap ya. Ini ada difusinya, kemudian dikasih metal, dikasih kontak. Ya, kemudian gate-nya dikasih kontak ya. Kemudian yang di drain-nya dikonekkan ke namanya tie ya. Untuk ke tie. Ya. Jadi pada kontak terdapat 2 lapisannya yaitu metal dan polisilikon, maka jarak minimum akan mengikuti jarak minimum metal yaitu 4 lambda. Ya. Pada kontak. Ya, jadi kontak-kontak ini misalnya ini gate ini ada kontak nih. Nah ini kontak dari gate ke metal. Maka kita perlu menambahkan kontak metal to polisilikon. Ya. Nah kita lihat di sini sebenarnya kalau dia overlap itu belum tentu terhubung karena dia di layer yang berbeda. Sebagai contoh begini, ini ada metal yang di VDD saudara lihat. Kemudian di sini ada well. Ini sebenarnya nggak connect gitu ya, karena di layer yang berbeda, ketinggiannya berbeda. Ya. Jadi bisa jadi sesuatu yang saudara taruh berdekatan 2 layer dan layer itu ternyata beda layer gitu ya. Maka dia tidak akan connect ya. Hanya overlap saja. Nah, ini ada hubungan-hubungan yang nggak boleh. Jadi sebagai contoh begini, poly ditambah dengan N diffusion itu jadi NMOS transistor. Poly ditambah dengan P diffusion jadi PMOS. Ya. Tapi difusi N dengan difusi N lainnya kalau digabung ya dia jadi short saja. Tapi difusi N dengan difusi P itu ilegal. Ya, kita tidak mungkin menghubungkan difusi N dengan difusi P. Ya. Ini kontak dan via. Jadi kontak itu ataupun via ya itu hampir sama sebenarnya. Itu sebenarnya terdiri atas 3 bagian. Yaitu layer yang mau dihubungkan, itu ada 2 layer yang dihubungkan. Sebagai contoh di sini poly dan difusi. Kemudian di tengahnya dikasih kontak cut ya. Dan kontak cut ini sebenarnya yang membolong ya, antar layer gitu ya, kayak via ya. Nah, apa bedanya via dengan kontak? Bedanya adalah kalau via itu menghubungkan layer saja. Jadi antar metal itu disebut dengan via. Tapi kalau kontak ya, kontak itu
adalah layer seperti metal yang berhubungan langsung dengan komponen. Komponen di sini terminal source atau drain, ya. Nah, itu kita sebut dengan kontak cut, ya. Ini bentuknya seperti ini. Ini nanti ditimpa, ya, kita bikin dulu lapisan poli dan bagian difusi kita timpa, terus di tengahnya baru kita bolongin. Sehingga bentuknya kalau dari jadi layout, dia hanya dalam bentuk poli difusi kontak seperti ini, ya. Baik, ada pertanyaan? Paham ya? Coba direnungkan dulu. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Iya, ini kalau kita lihat dari potongan dua dimensinya, ya. Misalnya tadi, ya. Nah, ini kontak contohnya. Ini kontak antara metal dengan difusi, ya. Nah, di tengah itu kita kasih kontak cut. Dia menghubungkan metal satu dengan difusi, ya. Makanya sudah lihat di sini dia harus lebih kecil gitu ya, supaya ada hubungannya ini. Nah, ini kita sebut dengan kontak, ya. Gate juga dengan metal kita sebut kontak. Tapi antara metal satu dengan metal 2 kita sebut via, ya. Karena dia tidak berhubungan langsung dengan device, ya. Nah, di sini kita lihat di kontaknya sendiri punya syarat gitu ya, minimum. Kayak cut. Cut itu kontak cut itu yang di tengahnya hitam tadi, yaitu 2x2 lambda, ya. Kemudian ada minimum spacingnya, ada overlap yang metalnya, ya. Ini keterangan. Nah, ini kita lihat penampang lintang, kotak, dan via. Jadi ini beberapa layer gitu ya. Nah, ini kan kita lihat nih misalnya metal 1, ini metal 2 gitu. Ya. Nah, ini kan terhubung antara layer atas dengan layer bawah. Layer atas terhubung dengan layer bawah. Ya. Kemudian kontak tidak hanya menghubungkan metal, namun juga dengan polisilikon, ya. Jadi tadi di gambar ini sudah disebutkan, ya. Jadi kalau dia berhubungan polisilikon dengan metal, ya kita hubungkan yang kontak, ya. Baik, ada pertanyaan? Nah, ini kontak dan via kalau kita lihat di interkoneksi yang agak kompleks, ya. Misalnya sudah menghubungkan di sini, ya, menghubungkan gate dari transistor, ini transistornya, ya. Nah, di sini dilihatkan untuk gate-nya dihubungkan ke poli, di suatu saat dihubungkan ke metal 1, kemudian dihubungkan ke metal 2. Kemudian source drain-nya juga dihubungkan ke metal 1 dengan kontak, ya. Nah, ini penghubung misalnya metal 1 dengan poli, ya, itu ada satu kontak jenis tertentu gitu ya. Nah, di sini sudah lihat di sini ada syarat misalnya 1 lambda jarak antara kontak cut dengan di edge, ya, dengan di edge dari interkoneksi ini. Baik, ada pertanyaan di sini? Paham ya? Cukup. Oke, di sini ada design rule untuk yang micro win, ya. Misalnya besar W untuk PMOS 12 lambda, besar L PMOS 2 lambda, ya. Ya, kemudian jarak antara poli-poli 6 lambda, jarak poli metal 1 lambda, ya. Nah, ini kalau sudah dicek nanti bisa jadi nggak memenuhi, berarti sudah tidak melihat di standar ini gitu ya. Yang 0,12, ya.
juga ada jarak ya informasinya. Kemudian apa disebut dengan vicinity effect ya. Jadi ini sama kayak kemarin dummy transistor ya. Jadi bisa jadi kalau kita tidak lindungi bagian-bagian pinggir itu terisolasi atau apa namanya tidak terlindungi lah seperti itu, sehingga size-nya bisa terjadi shrinkage ya. Nah, untuk bisa mempertahankan bentuk misalnya huruf A dan huruf B ini ya, kita perlu menambahkan ini apa namanya tuh layer-layer tertentu tapi tidak berhubungan langsung ya. Dia hanya untuk meningkatkan kinerja prosesor A maupun prosesor B, tapi dia tidak terhubung langsung dengan C ya. Oh, terima kasih. Ya, itu yang terkait dengan design rule, saya rasa bisa diamati ya. Kemudian untuk kemarin yang skematik berhasil ya, bisa ya? Halo? Halo? Bisa, Pak? Bisa ya. Nah, microwave kan juga sudah ada ya. Jadi untuk minggu ini coba kalian coba saja ya. Salah satu yang bisa dilakukan di microwave, lihat desain rule-nya yang berapa, mungkin 0,12 harusnya bisa. Kemudian saudara buat transistor CMOS ya, layout dari transistor CMOS, buat layoutnya aja dulu. Jadi membuat seperti ini ya. Saudara contek ini buat seperti ini. W per L-nya kira-kira yang bawah 2:1, yang di atas 4:1 ya. Atau di bawah 1:1 ya. Ya bawah 2:1, atas 4:1 W per L-nya ya, kira-kira seperti itu. Coba saudara mulai menggunakan microwave untuk membuat inverter seperti ini, CMOS ya. Baik, ada pertanyaan? Paham ya? Jadi intinya sebenarnya gambar yang ini, ya ini juga bisa membantu. Saya kontakkan berapa lambda, ya. Kemudian lebarnya berapa lambda, tinggi berapa lambda, semua menggunakan lambda, ya. Nah, ini contoh model yang lainnya. Pak, Ya. mau nanya. Ya, silakan. Nilai lambda itu sebenarnya melambangkan apa sih, Pak? Melambangkan teknologinya, jadi jarak minimum antara source dan drain-nya. Ya. Okay. Jadi lambda itu kalau di transistor, nah ini kan source, ini drain kan, jaraknya kan 2 lambda, ya. Ya. Nah itu yang disebut dengan teknologinya, ya. Kan teknologi makin lama makin kecil, sebenarnya yang diperkecil itu adalah jarak ini, ya. Sehingga transistornya makin kecil.